Dan bagaimana penanganan dampak banjir serta cuaca ekstrim? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kapus Datin BNPB Abdul Muhari. Assalamualaikum, selamat sore Pak Muhari. Selamat sore, Mas Bram. Waalaikumsalam. Baik, Pak Muhari, ini bukan hanya pada kabupaten kota, tapi paling tidak hingga saat ini 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Jadi artinya mana yang kemudian menjadi penanganan prioritas begitu bagi BNPB begitu Pak? Iya, tiga provinsi ini merupakan atensi untuk kita. Presiden Prabowo sendiri sudah memerintahkan Menko PMK dan Kepala BNPB untuk benar-benar serius dalam melakukan tanggap daruratnya. Jadi per hari ini kita sudah membuka posko terpusat tanggap darurat tiga provinsi ini di Tarutung, Tapanuli Utara. Eh, Pemilihan tempat di Tarutung ini memungkinkan untuk Kepala BNPB yang memimpin langsung operasi tanggap darurat ini untuk bisa memantau operasi di Aceh dan juga Sumatera Barat. Bersamaan dengan pembukaan dari posko tanggap darurat di tiga provinsi ini, Mas Bram, ini menunjukkan bahwa tiga provinsi ini jadi atensi kita. Jadi jika ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dari jalur darat karena ada jembatan putus atau jalan yang masih tertimbun material longsor yang kemudian menyebabkan distribusi logistik dan penanganan warga terdampak menjadi kurang optimal. Per siang ini di Sumatera Utara itu bersamaan dengan kedatangan Kepala BNPB sudah kita geser juga 4 unit satuan udara. Ini terdiri dari 3 pesawat karavan dan 1 heli EC-55 Airbus. Pembagiannya adalah 1 heli dan 1 unit pesawat fixed wing ini akan digunakan untuk optimalisasi angkutan orang dan barang, dalam artian ini bisa digunakan untuk evakuasi dan juga bisa digunakan untuk distribusi logistik. Untuk ini memecahkan atau memberikan solusi bagi kendala-kendala putusnya jembatan, masih tertutupnya jalan, masih ada masyarakat yang di bukit dan seterusnya. Baik, Ini akan coba kita menjadi jalur udara. Dan dua lagi itu untuk operasi modifikasi cuaca, Mas Bram. Jadi kita baik. harapkan dengan pelaksanaan modifikasi cuaca, intensitas hujan bisa kita kurangi. Baik, baik. Sebelum ke modifikasi cuaca, Pak, saya ingin mendalami dulu soal jalur udara menjadi salah satu solusi yang kemudian hari ini dilakukan. Nah, selain pasokan distribusi dilakukan pada titik-titik yang tidak bisa dijangkau dengan darat, bagaimana pula soal penanganan korban yang masih bisa diselamatkan, Pak? Apakah artinya mobilitas jalur udara akan cukup tinggi begitu jika ditemukan korban yang masih bisa diselamatkan? Iya, pada awalnya tadi pagi kita merespon peringatan dini atau perakiraan cuaca yang disampaikan oleh Kepala BMKG. Karena dikhawatirkan siklon Senyar masih akan intensif hingga 2-3 hari ke depan, makanya ini yang menyebabkan kita mengerahkan 4 unit satuan udara tadi. Tetapi ada kabar yang sangat mengembirakan sore ini, Mas Bram. Kami baru saja selesai rakor tingkat menteri untuk penanganan banjir longsor di tiga provinsi ini. Sestama BMKG Pak Guswanto menyampaikan kalau siklon tropis Senyar ini sudah luruh. Baik, Sudah, artinya ini akan memungkinkan kita untuk lebih optimal lagi di operasi modifikasi cuaca, sehingga benar-benar intensitas hujan yang menjadi pemicu banjir dan longsor ini bisa kita tekan. Artinya kalau intensitas hujannya bisa kita tekan, maka tim darat akan bisa lebih optimal dalam melakukan layanan baik itu kedaruratan, evakuasi maupun distribusi logistik kepada warga baik. terdampak. Oke, kapan rencana paling cepat akan dilakukan begitu, Pak? Dan berapa panjang dampaknya kita bisa modifikasi dan memudahkan proses evakuasi tadi? Modifikasi cuaca akan mulai kita lakukan di sore hingga malam ini. Jadi seperti yang biasa kita lakukan untuk kondisi-kondisi kedaruratan, modifikasi cuaca kita lakukan hingga 24 jam. Jadi artinya pesawat akan jalan terus dalam menabur garam dan kapur tohor supaya mengurangi intensitas hujan. Dan ini kita harapkan kalau situasi dan bahan semuanya sudah tersedia, ini akan mulai langsung di malam ini supaya memang benar-benar yang 1-2 hari ini bisa kita optimalkan untuk operasi pencarian evakuasi dari korban yang masih ada. Karena laporan dari pemerintah daerah ini masih ada beberapa masyarakat yang dilaporkan hilang. Data kami itu masih 10 korban yang masih dinyatakan hilang khusus di Sumatera Utara. Dan
ada beberapa di Sumbar dan Aceh masih kita dalami angkanya. Ini akan kita optimalkan dan kita harapkan memang dengan meluruhnya siklon Senyar ini, Hmm. modifikasi cuaca benar-benar bisa optimal untuk menekan intensitas curah hujan, Mas Bram. Oke, berarti artinya sekali dilakukan modifikasi cuaca sore hingga malam, kita punya rentang 1-2 hari begitu ya Pak, berharap bahwa cuaca akan lebih baik? Ya, kita harapkan memang demikian Hmm, karena faktor utama dari kejadian banjir dan longsor di 3 provinsi ini kan sebenarnya bukan faktor musim secara umum, ya. karena adanya faktor siklon tropis yang agak jarang terjadi sebenarnya yang bergerak dari arah timur ke barat. Timurnya itu memulai dari Semenanjung Malaya, kemudian masuk Selat Malaka hingga ke Aceh. Nah, begitu sampai di daratan Aceh yang biasanya kalau siklon itu sampai di darat itu hilang, ini masih sempat berputar dulu sehingga menyebabkan intensitas curah hujan sangat tinggi. Nah, per sore ini BMKG menyampaikan ini siklon ini sudah luruh. Artinya secara umum kalau siklonnya sudah luruh, maka intensitas hujannya juga akan sangat jauh berkurang. Nah, kalau kita bantu dengan operasi modifikasi cuaca, tentu ini akan lebih optimal lagi dalam mengurangi intensitas hujan, bahkan kalau bisa kita hilangkan dulu sehingga upaya untuk mengeringkan daerah-daerah yang saat ini tergenang dan potensi-potensi longsor yang masih ada di beberapa wilayah itu bisa kita minimalkan, Mas Bram. Oke, baik. Pak Muhari, saya ingin fokus pada bagaimana warga yang terdampak, Pak. Apakah masih ada yang mencoba bertahan di rumahnya? Bagaimana mereka yang masih berada pada daerah-daerah potensi rawan longsor, misalkan pada dataran tinggi? Apa yang bisa dilakukan teman-teman BNPB dan juga BPBD di masing-masing lokasi begitu, Pak Muhari? Ya, ini ada 2 jenis bencana, Hmm, banjir dan longsor. Nah, banjir ini eskalasi daerah terdampaknya cukup luas. Di beberapa kabupaten di Aceh misalkan, di Aceh Tamiang, Aceh Timur itu jumlah warga terdampaknya hingga bahkan 6.000 kakak atau sekitar 15.000 hingga 25.000 jiwa. Tetapi ini dampak fatalitasnya kecil, kecuali untuk daerah-daerah yang tinggi genangannya melebihi 2 meter. Bagi daerah-daerah masyarakat yang tergenang tapi di bawah 0,5 meter itu memilih untuk tetap tinggal di rumah. Tetapi tentu saja untuk distribusi bantuan ini membutuhkan adanya perahu karet. Nah, ini tadi hasil kaji cepat kebutuhan kita di lapangan. Kita juga sudah menggeser beberapa unit perahu karet. Memang ini untuk tahap awal, ada di tiap kabupaten kota ada 1, ada 2 perahu karet dan makanan siap saji dan seterusnya. Tapi ini akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Sekiranya masih dibutuhkan penambahan perahu karet misalkan atau hmm. penambahan genset misalkan itu akan segera kita geser ke Jakarta. Artinya tim kita sekarang udah ada di Aceh, udah ada Oh. di Sumatera Utara dan sudah ada di Sumatera Barat. Artinya kebutuhan warga terdampak sudah bisa kita lihat dan kita rasakan langsung untuk bisa segera kita penuhi, Mas Bram. Oke, artinya apakah memang sudah disiapkan tim bantuan nantinya untuk Sumatera bagian utara ini ketika memang kondisi sudah lebih baik, terutama jalur darat begitu Pak Muhari? Sudah, karena Pak Kepala BNPB sendiri akan berkantor di Tarutung untuk Hmm, sementara, bahkan mungkin sampai 4-5 hari ke depan. hmm, Ada beberapa prioritas. Pertama, pembukaan akses transportasi dan komunikasi. Transportasi ini terkait dengan pemulihan jalan yang tertimbun longsor dan pemulihan jembatan. Nah, pemulihan jalan yang terdampak longsor, ini alat berat dari Kementerian PU sudah standby, ada 19 di Aceh, ada 15 alat berat di Sumatera Utara, ada 18 di Sumatera Barat. Ini sudah standby untuk bisa segera memulihkan jalan-jalan yang tertimbun material longsoran. hmm. Untuk jembatan, ini nanti kita akan lihat skala prioritasnya. Oke. Untuk jembatan yang merupakan akses utama penghubung ekonomi masyarakat, maka dalam waktu hingga 4 minggu ke depan kita akan usahakan membangun jembatan beli supaya ini bisa pulih lebih dahulu. Sementara nantinya tentu saja dari Kementerian PU akan membangun jembatan yang lebih baik. Mhm. Yang kedua, untuk akses komunikasi. Ini ada beberapa BNPB sendiri sangat kesulitan untuk berkomunikasi dengan BPBD di daerah karena akses komunikasi ada beberapa kali terputus. Jadi ada blank spot dan kemudian mereka tidak bisa mengakses internet. Ini bersama juga dengan dukungan logistik yang dibawa Kepala BNPB, itu juga kita sudah membawa paket-paket komunikasi internet satelit yang bisa digunakan di kabupaten kota
yang terdampak tentu ini darurat dulu, yang penting ini bisa berkomunikasi dan memberikan data secara singkat. Baik. Yang ketiga, ini akses untuk listrik dan utamanya listrik. Ada beberapa tempat yang gardu itu terganggu oleh banjir. Ini juga kita sudah berkomunikasi dengan PLN setempat, membutuhkan waktu memang karena ada penggantian unit dan seterusnya. Tentu saja ini bisa dilakukan setelah transportasi darat bisa kita pulihkan dalam Baik. waktu 3-4. Oke, jadi terakhir Pak, izinkan saya mengkonfirmasi. Jadi artinya kondisi curah hujan akan sangat menentukan upaya evakuasi dan juga mengendalikan semua kondisinya, begitu ya? Benar, dan ini sekali lagi kondisinya menurut BMKG siklon Senyarnya sudah luruh, sudah punah, dan kita akan mengoptimalkan modifikasi cuaca untuk benar-benar menekan intensitas curah hujan. Baik, baik. Tentu doa kami bersama kondisi cepat membaik, penanganan segera bisa dilakukan dan mengecil kemungkinan jumlah korban meninggal dunia. Terima kasih atas waktu dan juga insight dari Anda, Pak Abdul Mohari, Kapusdatin BNPB telah bergabung sama kami. Selamat sore, sehat selalu Pak Mohari. Selamat sore, Mas Bram.